Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini akan kita bahas tentang perjanjian, yang mana materinya akan kita bahas tentang pengertian perjanjian, dasar hukum perjanjian, unsur-unsur perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, dan ruang lingkup perikatan yang bersumber dari perjanjian. Kalau kita lihat dalam hukum itu sendiri, di hukum perdata, di dalam masyarakat itu banyak sekali hal-hal yang dilakukan di lingkungan masyarakat itu sendiri, seperti perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, yang mana seperti yang kita contohkan, sewa menyewa, jual beli, utang piutang, dan lain-lainnya. Kalau kita lihat dalam hukum perjanjian, merupakan bagian dari hukum perdata pada umumnya dan memegang peranan yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang komunikasi, membawa akibat dalam frekuensi hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, di mana sebagian besar daripada hubungan tersebut merupakan hubungan hukum atau dengan kata lain sering disebut dengan perikatan yang berwujud dalam perjanjian secara tertulis atau kontrak. Jadi salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dalam pentingnya bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Tentunya istilah dan perjanjian dari bahasa Belanda atau overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah kontrak atau agreement. Jadi perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 bahwa perdata yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi kalau kita lihat dalam perkembangan hukum perjanjian yang ada dalam masyarakat, ini sangat penting untuk diketahui, yang mana setiap apa yang diperjanjikan itu akan mengikat hukum bagi para pihak tersebut. Kalau kita lihat di sini pengertian perjanjian, perjanjian merupakan sumber perikatan. Perjanjian yang diatur dalam bab kedua, buku ketiga, KUA Perdata. Di perjanjian itu merupakan awal terjadinya kesepakatan. Sepakat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau membuat perjanjian. Jadi kalau kita lihat dalam pengertian ini, bahwa jelas yang namanya sebuah perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak, maka itu harus ditaati, yang mana di dalamnya tentunya adanya hak dan kewajiban para pihak. Ya. Kalau kita lihat dari para pihak itu sendiri, sesuai dengan subjek hukum perjanjian itu, bisa saja bentuk orang, atau badan hukum itu sendiri. Dan tentunya bisa saja yang melakukan perjanjian itu antara orang dengan badan hukum, atau badan hukum dengan badan hukum. Di sini sepakati pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak bersetujuan sama, tapi timbal balik. Jadi timbal balik ini di dalamnya ada hak dan kewajiban. Dan yang jelas di dalam perjanjian itu bisa dia dalam bentuk tunggal, dan bisa dia dalam bentuk ganda, dan bisa dia dalam bentuk pihak ketiga. Ya. Dan timbal balik ini tentunya para pihak. Ya. Ada dua para pihak yang melakukan misalnya jual beli. Kalau seorang penjual memiliki barang dan seorang lagi para pihak yang membelinya memiliki uang, maka transaksi perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian jual beli, yang pihak satu akan menerima barang dari pihak kedua, dan pihak kedua akan menerima uang dari pihak pertama.
atas barang tersebut. Tentunya di sini akan tentu tadinya ada para pihak sebagai subjeknya perjanjian, itu adanya objeknya. Objek dari perjanjian antara timbal balik atau jual beli tersebut yaitu adalah adanya barang dan adanya uang, ya, itu menjadi objek yang diperjanjikan tersebut. Kalau kita lihat dalam hukum perjanjian, merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatnya uh, terhadap diri kepada pihak lain, ya. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Jelas, namanya kalau sudah ditetapkan kesepakatan antara para pihak, tentunya perjanjian ini telah disepakati. Dan tentu kalau di dalam proses persetujuan itu akan dibumbui tanda tangan oleh para pihak tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam perkataan perikatan, ya, atau verben tenis, ini mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan perjanjian. Sebab dalam buku ketiga itu diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian. Itu perihal perikatan yang timbul dari para pihak atau dikenakan oleh undang-undang. Ya. Kalau kita lihat di sini, Waryono Brojodipuro mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau yang dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan yang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menunjukkan suatu perikatan antara dua orang atau yang berbuatnya. Dalam hal bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kalau kita lihat dalam bentuknya perjanjian itu bisa saja tertulis dan tidak tertulis, ya. Yang jelas kalau sudah tertulis pasti itu di dalam perjanjian pinjam meminjam, ya, atau suatu pekerjaan itu bisa saja terus akan disebut dengan kontrak, ya. Sementara perjanjian itu bisa saja tidak tertulis, ya. Karena setiap orang yang berjanji kepada pihak lain menyampaikan secara lisan apabila ada saksi yang mendengarkan atau kesepakatan sudah disampaikan, maka kepercayaan itu akan muncul dan menimbulkan akibat hukum, ya, bagi para pihak tersebut apabila tidak terjadinya kewajiban, ya, atau penerimaan hak dari pihak salah satu pihak, ya. Kita lihat dalam perbuatan yang melanggar hukum atau unrechtmatic debt, di sini perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan atau Zegwaarneming, tetapi sebagai besar dari buku ketiga ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian di sini bahwa definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak, ya. Karena dalam pasal 13 KUA Perdata ini tidak memuat kalimat perjanjian harus dibuat secara tertulis. Jadi perjanjian itu dalam hukum Belanda atau Burgerlijk Wetboek atau BW disebut juga overeenkomst yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia
yang berarti perjanjian. Dasar hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian, hukum diatur dalam bab kedua buku ketiga KUA Perdata dibagi dalam beberapa bagian, yaitu pertama, ketentuan umum diatur dalam pasal 1313 sampai 1319 KUA Perdata. Dalam hal ini mengatur mengenai hal-hal yang bersifat umum. Contohnya, batasan perjanjian pasal 1313 KUA Perdata. Macam-macam perjanjian pasal 1314 KUA Perdata. Berlakunya suatu perjanjian atau pasal 1315 KUA Perdata. Hanya ada syarat-syarat yang diperlakukan untuk sahnya perjanjian pasal 1320 KUA Perdata. Di sini pasal 1320, selain sepakat dari syarat sahnya perjanjian, itu ada 4 syarat sah perjanjian 1320 ini. Ya, sepakat para pihak untuk melakukan perjanjian tersebut setelah dibumbui persetujuan, yaitu bisa tanda tangan. Dan selanjutnya adalah di dalam dia telah bisa melakukan perjanjian. Ya. Nah, di dalam KUA Perdata 1330 330 bahwa dalam KUA Perdata umur yang adalah cakap dari syarat-syarat perjanjian itu cakap, dia telah berumur 21 tahun atau telah melakukan pernikahan di bawah kalau di umur 21 tahun. Walaupun dia di bawah umur 21 tahun belum menikah, maka dia harus ada pendamping dalam melakukan perjanjian tersebut. Biasanya orang yang terdekat, kalau dia seorang anak, adalah orang tuanya. Sementara kalau kita lihat dalam undang-undang perkawinan, itu beda lagi. Yang cakap itu sekarang sudah berumur 19 tahun. Dan dalam peraturan penataritan, yang melakukan perjanjian di notaris itu sudah cakap itu berumur 18 tahun. Misalnya akibat dari suatu perjanjian, pasal 1338, 1341 KUA Perdata. Misalnya tentang penafsiran perjanjian tersebut. Dalam perjanjian ini, merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Paudi pada tahun 1999, banyak definisi tentang kontrak yang telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut. Jadi selain itu, Sebekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian. Menurut Sebekti, perjanjian itu adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, itu mengartikan suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum, kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan para pihak lain untuk melaksanakan prestasinya. Kalau kita lihat dari dasar hukum perjanjian ini tidak lepas dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam buku ketiga KUA Perdata tentang perikatan. Di sini dalam pasal 1233 KUA Perdata, perikatan itu lahir karena perjanjian atau undang-undang. Sementara 1313 sampai 1456 KUA Perdata itu mengatur tentang perjanjian secara umum. Ini adalah hukum kebiasaan. Dalam prakteknya, kebiasaan juga dapat menjadi dasar perjanjian sepanjang diakui dan tidak bertentangan dengan hukum sendiri. Selanjutnya adalah dasar hukumnya jurisprudensi. Putusan pengadilan dapat memperkaya dan menafsirkan hukum perjanjian, terutama dalam hal
kekosongan atau ketidakjelasan norma. Nah, selanjutnya adalah doktrin, ya, pendapat ahli. Itu pendapat para sarjana hukum yang sering dijadikan rujukan dalam memahami dan mengembangkan hukum perjanjian. Menurut pasal 1338 Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari suatu perjanjian adalah jadi perjanjian mengikat para pihak. Maksudnya adalah perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sebenarnya perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Di pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata. Jadi maksudnya adalah perjanjian yang sudah dibuat tidak bisa dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini sangat wajar agar kepentingan pihak lain dilindungi sebab perjanjian itu terbuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak pula. Jadi tidak bisa salah satu pihak. Nah, kalau salah satu pihak memutuskan perjanjian tersebut, maka ini tidak bisa dibatalkan dan harus memberikan kompensasi atas pembatalan tersebut kalau terdapat dalam perjanjian tersebut. Dari dasar normatif 1338 Perdata ini juga ada pernyataan satu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang menyatakan cukup untuk itu. Sebenarnya perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ya, jadi ada itikat baik dalam perjanjian tersebut dan ketentuan ini dapat dirumuskan berupa hukum penting dari suatu perjanjian sendiri. Sebenarnya perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ya. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata ini menurut seperti itikat baik berarti kejujuran atau bersih. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Selanjutnya ada unsur-unsur perjanjian. Yang pertama unsur esensialia, yaitu unsur utama tanpa adanya unsur ini bersetujuan tidak mungkin ada. Jadi unsur esensialia ini adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian. Tanpa unsur ini perjanjian tidak akan pernah lahir dan dianggap tidak sah. Nah, cirinya adalah menentukan jenis perjanjian bersifat mutlak dan tidak dapat dihilangkan. Selanjutnya ada unsur neutralia, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Nah, jadi unsur naturalia itu adalah atau dengan unsur yang melekat secara umum. Jadi unsur naturalia itu unsur yang secara otomatis dianggap ada dalam perjanjian walaupun tidak secara tegas dicantumkan oleh para pihak. Nah, kita lihat ciri-cirinya adalah diatur oleh undang-undang, berlaku secara default dan dapat disampingi oleh para pihak atau kecuali bersifat memaksa. Selanjutnya unsur accidentalia. Itu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan di mana undang-undang tidak mengatur. Jadi ini apabila suatu perjanjian dilakukan oleh para pihak apabila ingin ditambahkan asal kesepakatan bersama maka tidak ada masalah. Ya. Jadi unsur aksidentalia itu unsur tambahan, yaitu unsur yang ditambahkan secara khusus oleh para pihak dalam perjanjian. Nah, kalau kita lihat ciri-cirinya adalah tidak wajib ada, bergantung pada kesepakatan, dia bersifat opsional. Nah, ada unsur lain yang di dalam perjanjian itu adalah unsur subjektif dan objektif dalam perjanjian. Nah, selain pembagiannya dalam pasal 1320 KUH Perdata, unsur subjektif itu bisa ada kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak. Jika tidak terpenuhi, maka perjanjian bisa saja dibatalkan. Sementara unsur objektifnya, objek yang akan yang tertentu dari perjanjian tersebut. Yang ketiga adalah sebab yang halal.
Jadi itu yang dapat saya sampaikan terkait mengenai hukum perjanjian. Banyak maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.